Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Sebuah peradaban kuno yang menjadi tonggak awal sejarah tertulis di Nusantara. Kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berdiri kokoh di tanah Kalimantan Timur. Ia menyimpan banyak misteri dan pelajaran berharga. Bagaimana peradaban awal ini terbentuk? Siapa saja tokoh penting di baliknya? Dan apa warisan yang ditinggalkannya bagi kita hari ini? Mari kita selami bersama sejarah gemilang Kerajaan Kutai. Sebuah kisah yang membentuk fondasi peradaban Indonesia. Dari mana asal-usul peradaban awal di Indonesia? Pertanyaan ini membawa kita kembali ke abad keempat Masehi, saat pengaruh Hindu mulai merambah kepulauan ini dan melahirkan karajan-karajan besar. Kerajaan Kutai terletak strategis di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di sekitar aliran Sungai Mahakam. Sungai ini bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga jalur perdagangan vital, menghubungkan pedalaman dengan dunia luar. Kondisi geografis yang subur mendukung pertanian dan permukiman, memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan berinteraksi. Periode ini dikenal sebagai masa Hindu-Buddha di Indonesia, sebuah era di mana kebudayaan India membawa pengaruh besar, membentuk fondasi bagi karajan-karajan maritim dan agraris. Kutai menjadi salah satu yang pertama mengadopsi sistem ini. Lalu, bagaimana kita mengetahui keberadaan kerajaan Kutai? Jawabannya terletak pada sebuah penemuan luar biasa. Yupa, prasasti batu yang menjadi bukti utama, ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Yupa adalah tiang batu kurban yang digunakan dalam upacara keagamaan Hindu. Terdapat 7 yupa yang ditemukan, masing-masing menceritakan kisah. Tulisan pada yupa menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Ini adalah bukti tertulis pertama tentang keberadaan kerajaan di Nusantara. Dari yupa, kita mengenal nama-nama raja yang berkuasa: Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Mereka adalah pilar-pilar yang membangun dan mengembangkan kerajaan Kutai. Kudungga adalah pemimpin lokal pertama yang menerima pengaruh Hindu. Ia bukan raja bercorak Hindu, namun membuka jalan bagi keturunannya. Kemudian datanglah Aswawarman, putra Kudungga. Ia adalah raja pertama yang bercorak Hindu, pendiri dinasti, dikenal sebagai Wangsakerta atau pembentuk keluarga raja. Puncak kejayaan Kutai dicapai di bawah Raja Mulawarman, putra dari Aswawarman. Ia membawa kerajaan ke masa keemasan. Mulawarman terkenal dengan upacara persembahan 20.000 ekor sapi. Ini menunjukkan kemakmuran dan kedermawanan sang raja. Silsilah raja-raja ini membentuk struktur pemerintahan yang kuat dan menjadi contoh bagi karajan-karajan selanjutnya di Nusantara. Bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Kutai? Ekonomi mereka sangat bergantung pada pertanian serta perdagangan melalui Sungai Mahakam. Mereka memperdagangkan hasil bumi dan hutan. Sistem kepercayaan Hindu sangat kuat dalam masyarakat. Upacara-upacara keagamaan menjadi bagian penting kehidupan. Struktur sosial masyarakat Kutai terbagi menjadi beberapa kasta. Namun, akulturasi dengan budaya lokal tetap terjaga, menciptakan kebudayaan yang unik dan kaya. Pengaruh India membawa sistem pemerintahan dan agama, tetapi adat istiadat lokal tetap dipertahankan. Apa saja peninggalan kerajaan Kutai selain yupa? Meskipun tidak banyak, setiap artefak memiliki cerita. Peninggalan ini menjadi jembatan ke masa lalu. Warisan terbesar Kutai adalah pembentukan karajan-karajan selanjutnya. Ia menjadi model bagi sistem pemerintahan Hindu dan tonggak awal sejarah tertulis di Indonesia. Pentingnya Kutai tak terbantahkan dalam peradaban bangsa. Dari Kutai, kita belajar tentang adaptasi dan inovasi. Bagaimana sebuah kerajaan kecil bisa menjadi pelopor. Kita telah menelusuri jejak kerajaan Kutai dari awal mula hingga masa kejayaannya. Kontribusinya terhadap sejarah dan kebudayaan Indonesia sangat besar. Sebagai kerajaan Hindu tertua, Kutai membuka gerbang peradaban, membentuk identitas bangsa yang kaya akan sejarah. Dalam perjalanan menelusuri jejak sejarah, hari ini kita akan mengungkap kisah Kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia, yang meletakkan fondasi peradaban awal di tanah Jawa. Apa yang kita ketahui tentang kerajaan
yang membentuk awal mula peradaban di kepulauan ini. Mari kita selami lebih dalam sejarah, kebudayaan, dan peninggalan kerajaan Tarumanagara yang megah pada abad keempat Masehi di wilayah yang kini kita kenal sebagai Jawa Barat. Sebuah kekuatan baru mulai bangkit. Pengaruh budaya India, baik Hindu maupun Buddha, telah mencapai Nusantara melalui jalur perdagangan maritim, membawa serta sistem kepercayaan, tata negara, dan aksara yang kemudian berpadu dengan kearifan lokal. Dari sinilah Kerajaan Tarumanagara lahir dengan bakti-bakti sejarah yang terukir pada prasasti-prasasti kuno. Puncak kejayaan Tarumanagara tak lepas dari sosok Raja Purnawarman, raja ketiga yang memerintah dengan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini mencapai masa keemasan, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Peninggalan terpenting dari era Purnawarman adalah 7 prasasti yang tersebar di Jawa Barat, mulai dari Ciaruteyun, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, hingga Cidanghiang. Prasasti-prasasti ini bukan sekadar batu berukir, melainkan jendela menuju masa lalu yang kaya. Salah satu yang paling terkenal adalah Prasasti Tugu, yang mengisahkan proyek irigasi besar. Purnawarman memerintahkan penggalian saluran Gomati dan Candrabaga yang sangat vital bagi pertanian. Proyek ini menunjukkan visi jauh ke depan dan kepedulian raja terhadap kesejahteraan rakyatnya. Berkat infrastruktur ini, pertanian berkembang pesat, menghasilkan surplus pangan yang melimpah. Keberanian Purnawarman juga diabadikan, digambarkan sebagai penakluk musuh dan pelindung rakyat. Kehidupan sosial masyarakat Tarumanagara sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu Wisnu. Struktur sosial kerajaan teratur, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi, didukung oleh para bangsawan dan pendeta. Ekonomi kerajaan bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Barang dagangan seperti beras, rempah-rempah, dan hasil hutan menjadi komoditas utama. Masyarakat Tarumanagara juga dikenal dengan keahliannya dalam membuat artefak dan kerajinan tangan. Peninggalan Tarumanagara tidak hanya berupa prasasti, tetapi juga situs-situs arkeologi penting, seperti kompleks Percandian Batujaya di Karawang, yang mengungkap jejak peradaban kuno. Situs ini menjadi bukti nyata keberadaan dan kemajuan budaya Tarumanagara. Tarumanagara adalah jembatan penting antara masa prasejarah dan munculnya karijan-karijan besar. Selanjutnya, bersama Kutai dan Sriwijaya, Tarumanagara membentuk trilogi kerajaan awal yang fundamental bagi sejarah Indonesia. Kontribusi Tarumanagara dalam pembangunan infrastruktur dan penyebaran agama Hindu-Buddha sangat signifikan. Meskipun telah lama runtuh, warisan Tarumanagara terus hidup dalam jejak-jejak yang ditinggalkannya, mengajak kita untuk terus mempelajari dan menghargai sejarah bangsa yang kaya ini. Kita akan menyelami salah satu permata tersembunyi dalam lembaran sejarah Indonesia, yaitu Kerajaan Kalingga, sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di pesisir utara Jawa Tengah, meninggalkan jejak peradaban yang kaya dan menarik untuk kita telusuri. Kerajaan Kalingga, atau sering juga disebut Holing dalam catatan Tiongkok, diperkirakan berdiri sekitar abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Lokasinya yang strategis di pantai utara Jawa Tengah, di sekitar wilayah Pekalongan dan Jepara saat ini, menjadikannya pusat perdagangan maritim yang penting. Kerajaan ini menjadi jembatan antara jalur perdagangan Asia Tenggara dengan India dan Tiongkok, memainkan peran krusial dalam pertukaran budaya dan ekonomi. Sumber utama yang mengungkap keberadaan Kerajaan Kalingga berasal dari katitan-katitan Tiongkok, khususnya dari dinasti Tang. Katitan-katitan ini memberikan gambaran yang cukup detail tentang kehidupan di Kalingga, termasuk sistem pemerintahan, hukum, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Selain itu, beberapa prasasti lokal, meskipun tidak secara eksplisit menyebut Kalingga, memberikan petunjuk tentang keberadaan karijan-karijan awal di Jawa. Salah satu tokoh paling legendaris dari Kerajaan Kalingga adalah Ratu Shima. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil, bijaksana, dan tegas dalam menegakkan hukum. Kisah-kisah tentang Ratu Shima seringkali menyoroti ketegasannya dalam menjaga ketertiban dan kejujuran di kerajaannya. Bahkan, ada cerita terkenal tentang kantung emas yang diletakkan di persimpangan jalan untuk menguji kejujuran rakyatnya. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dihukum berat, bahkan jika itu adalah anggota keluarga kerajaan sendiri. Di bawah kepemimpinan Ratu Shima, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Hukum ditegakkan dengan sangat ketat, menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Pencurian hampir tidak pernah terjadi, dan perdagangan berjalan lancar tanpa gangguan.
Keadilan menjadi pilar utama pemerintahan, memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kehidupan ekonomi di Kalingga sangat bergantung pada pertanian dan perdagangan. Tanah yang subur di pesisir utara Jawa memungkinkan pertanian berkembang pesat, menghasilkan komoditas seperti beras. Selain itu, Kalingga juga dikenal sebagai penghasil komoditas berharga lainnya, seperti emas, perak, cula badak dan gading gajah, yang diperdagangkan dengan bangsa-bangsa lain. Pelabuhan-pelabuhan Kalingga menjadi ramai dengan kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru. Secara sosial, masyarakat Kalingga hidup dalam tatanan yang teratur. Meskipun catatan sejarah tidak terlalu detail, dapat diasumsikan bahwa masyarakatnya menganut sistem kasta, seperti kerajaan Hindu pada umumnya. Namun, penegakan hukum yang adil oleh Ratu Shima menunjukkan bahwa keadilan berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan Hindu-Buddha. Meskipun catatan Tiongkok lebih banyak menyoroti aspek Hindu, pengaruh Buddha juga kuat di wilayah ini. Hal ini terlihat dari beberapa peninggalan arkeologi yang ditemukan di sekitar lokasi yang diduga sebagai pusat Kalingga, seperti arca-arca Buddha dan sisa-sisa bangunan keagamaan. Toleransi beragama kemungkinan besar sudah diterapkan pada masa itu. Sayangnya, seperti banyak kerajaan kuno lainnya, kerajaan Kalingga juga mengalami masa kemunduran. Setelah wafatnya Ratu Shima, kerajaan ini mulai melemah. Beberapa sejarawan menduga bahwa perpecahan internal atau serangan dari kerajaan lain menjadi penyebab kemundurannya. Pada akarnya, kerajaan Kalingga terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Kalingga Utara dan kerajaan Kalingga Selatan, yang kemudian dikenal sebagai kerajaan Mataram kuno. Meskipun kerajaan Kalingga tidak meninggalkan peninggalan monumental sebesar Borobudur atau Prambanan, warisannya tetap penting. Kisah Ratu Shima menjadi teladan tentang kepemimpinan yang adil dan penegakan hukum yang tegas. Keberadaan Kalingga menunjukkan bahwa peradaban maju telah ada di Jawa jauh sebelum era karijen-karijen besar lainnya. Demikianlah perjalanan kita menelusuri jejak kerajaan Kalingga. Sebuah kerajaan yang mungkin tidak sepopuler Majapahit atau Sriwijaya, namun memiliki peran penting dalam membentuk fondasi sejarah dan kebudayaan Indonesia. Semoga video ini menambah wawasan Anda tentang kekayaan sejarah bangsa kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.